Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ines Nova Amelia dari program studi Pendidikan Matematika. Tugas ini merupakan tugas filsafat dan sejarah matematika dan dari dosen Pak Dedi Nurjamil. Kali ini saya akan membahas materi perbandingan. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perbandingan senilai. Yang kedua, perbandingan terbalik. Yang ketiga, skala. Yang keempat, latihan soal. Perbandingan senilai merupakan dua besaran X dan Y dikatakan memiliki perbandingan senilai. Jika X bertambah atau naik, maka Y juga bertambah atau naik dengan perbandingan sama. Rumusnya itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Yang kedua adalah perbandingan terbalik. Dua besaran X dan Y dikatakan memiliki perbandingan terbalik. Jika X bertambah atau naik, maka Y berkurang atau turun, atau sebaliknya. Rumusnya itu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Yang ketiga adalah skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran yang sebenarnya. Rumusnya itu skala sama dengan ukuran pada gambar dibandingkan dengan ukuran sebenarnya. Selanjutnya adalah latihan soal. Yang pertama, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 50 hari oleh 14 orang pekerja. Karena suatu hal, setelah 10 hari pekerjaan terhenti selama 12 hari. Agar pekerjaan dapat terselesaikan tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, pada langkah awal, kita tentukan dulu jumlah pekerjanya, yaitu yang pertama itu 14 orang dalam waktu 50 hari. Nah, keterangannya itu belum ada. Nah, kasus keduanya itu setelah 10 hari bekerja, itu artinya waktunya sudah berjalan selama 10 hari dan sisa waktu tinggal 40 hari. Nah, yang kasus ketiga adalah terhenti selama 12 hari. Nah, itu jumlah orangnya itu belum diketahui, maka kita umpamakan dengan N. Nah, sisa waktunya adalah 28 hari karena terhenti 12 hari. Jadi, kita gunakan perbandingan berbalik nilai, yaitu 28N sama dengan 14 kali 40. Maka N sama dengan 560 dibagi 28. Maka N-nya sama dengan 20 orang. Nah, berarti itu sudah ketemu bahwa jumlah orangnya adalah 20 orang. Nah, yang ditanyakan adalah tambahan pekerjanya. Maka tambahan pekerjanya itu 20 orang dikurangi dengan 14 orang. Nah, sisanya adalah 6 orang. Maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 6 orang. Lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu keliling suatu persegi panjang 80 cm. Jika perbandingan panjang dan lebar 7:3, maka luas persegi panjang tersebut adalah. Nah, ini adalah kasus perbandingan senilai, di mana adalah keliling sebuah persegi panjang. Perbandingan panjang banding lebar itu 7:3. Maka kita misalkan dengan panjang itu 7x, maka lebarnya itu 3x. Nah, keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, makanya di sini kita tuliskan 2 kali 7x ditambah 3x. Nah, keliling persegi panjangnya di soal sudah diketahui bahwa 80 cm. Maka 80 cm sama dengan 20x. Nah, x-nya adalah 4. Maka diperoleh panjangnya itu 7x. Nah, x-nya tadi udah ketemu 4.
Jadi kita tinggal substitusikan 7 dikali 4 sama dengan 28 cm. Maka lebarnya adalah 3x. Nah, x-nya itu juga sama, yaitu 4. Maka 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu 28 cm, lebarnya itu 12 cm. Maka tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 336 cm persegi. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Uang Wati berbanding uang Dini 1:3. Jika selisih uang Wati dan Dini adalah 120.000, jumlah uang mereka adalah. Nah, kita misalkan jumlah uang Wati itu sama dengan 1x, jumlah uang Dini itu 3x. Nah, untuk selisihnya yaitu 3x dikurangi 1x itu sama dengan 120.000. Maka 2x sama dengan 120.000. X-nya 60.000. Sehingga uang Wati itu tadi sudah kita misalkan bahwa 1x, x-nya sudah ketemu yaitu 60.000. Tinggal kita kalikan, maka uang Wati adalah 60.000. Lalu uang Dini itu perbandingannya itu 3x, maka kita tinggal substitusikan untuk nilai x-nya itu sama 60.000, sehingga hasilnya adalah 3 dikali 60.000, sehingga hasilnya adalah 180.000. Jadi jumlah uang mereka adalah 60.000 ditambah 180.000, hasilnya adalah 240.000. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mobil menempuh jarak dari kota A ke kota B dalam waktu 1,2 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Agar jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 60 menit, maka kecepatan mobil yang harus dicapai adalah. Untuk pertama, untuk kasus soal ini kita gunakan perbandingan terbalik, di mana kecepatan dan waktu itu berbanding terbalik. Nah, untuk kasus yang pertama itu 80 km, waktunya adalah 1,2 jam atau kita ubah dengan 72 menit. Nah, kasus kedua adalah waktunya 60 menit. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatannya. Maka 60x sama dengan 80 dikali 72. Maka x-nya adalah 80 dikali 72 dibagi 60. Sehingga ketemu x-nya adalah 96 km per jam. Karena tadi kita misalkan x-nya dan kecepatan, sehingga sudah ketemu bahwa kecepatan mobil yang harus dicapai adalah 96 km per jam. Soal selanjutnya yaitu dengan kecepatan 54 putaran per menit atau RPM, sebuah piringan hitam mampu berputar selama 18 menit. Jika piringan hitam itu berputar selama 12 menit, berapa kecepatannya? Nah, untuk kasus seperti ini, kita gunakan perbandingan senilai karena antara jumlah putaran dan jumlah menit itu berbanding lurus. Sehingga kita di sini dapat selesaikan bahwa 54 putaran itu sama dengan 18 menit. Nah, berapa putarankah untuk mencapai 12 menit itu? Maka kita gunakan perbandingan senilai, sehingga 54 per X sama dengan 12 per 18. Maka X sama dengan 54 dikali 18 dibagi 12. X sama dengan 81 putaran. Sehingga piringan hitam itu berputar selama 12 menit dengan kecepatan 81 putaran per menit. Untuk soal selanjutnya yaitu skala sebuah peta adalah 1:500. Jika jarak kota. Untuk soal selanjutnya yaitu skala sebuah peta adalah 1:500.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta 6 cm, maka jarak sebenarnya adalah.
Untuk kasus seperti ini, kita gunakan perbandingan skala, di mana rumusnya skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, maka kita gunakan jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Sehingga kita tinggal masukkan angkanya, yaitu jarak pada peta sudah tertera yaitu 6 cm. Skalanya adalah 1/500.000. Maka kita tinggal selesaikan, yaitu tinggal 6 dikali 500.000 sehingga hasilnya adalah 3 juta cm. Nah, kita ubah ke dalam kilometer sehingga hasilnya adalah 30 km. Sehingga jarak sebenarnya adalah 30 km. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bagikan ke teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.